kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Gorontalo. Yang kami hormati Bupati, Wakil Bupati, dan Wali Kota seprovinsi Gorontalo ataupun yang mewakili, serta seluruh hadirin tamu undangan yang mohon maaf tidak dapat saya sapa seorang demi seorang. Bapak dan Ibu hadiri tamu undangan yang kami hormati, dengan memohon petunjuk serta bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo dalam rangka Hari Ulang Tahun Kabupaten Gorontalo ke-350 tahun 2023. Hari ini Minggu 26 November 2023 dimulai. Bapak dan Ibu hadirin undangan yang kami hormati, acara akan diawali dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Ibu Haja Saridi Abdul. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum. وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ
خبير بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra Poliama dimanapun Anda berada, baru saja kita ikuti tuntunan ilahi oleh Ibu Haja Sarini Abdullah. Bapak dan Ibu tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya untuk meningkatkan kecintaan kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, mari kita menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Bapak dan Ibu tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan pembacaan sejarah singkat Kabupaten Gorontalo oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Gorontalo yang terhormat Bapak Dr. Yahya K. Podungge, SPD, MPD. Dipersilahkan. Para mitra Poliama dimanapun Anda berada, selanjutnya pembacaan sejarah singkat Kabupaten Gorontalo oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Gorontalo Bapak Dr. Yahya K. Podungge, Sejarah SPD, Kabupaten MPD. Gorontalo.
bahwa Kesatuan Masyarakat Hukum Kabupaten Gorontalo dalam hukum adat tata negara terutama LIPU atau negara sebagai pengikat kesatuan masyarakat hukum dilihat pada 4 unsur, yakni wilayah, rakyat, pemerintah, dan kedaulatan, telah berlaku dalam pohalaa-pohalaa yang berlangsung sejak awal pemerintah kerajaan pada masing-masing pohalaa. Pertama, Kerajaan Suawa dimulai sejak Raja Moko Tambi Bulawa tahun 668. Kedua, Kerajaan Limboto berlangsung sejak Raja Persatuan Limboto, yakni Raja Tolangohula pada tahun 1320. Ketiga, Kerajaan Bolango berlaku sejak Raja pertama, yakni Wintune pada tahun 1320. Keempat, Kerajaan Atinggola sejak pemerintahan Raja Mo'o Diato pada tahun 1340. Dan kelima, Kerajaan Boalemo sejak Raja pertama, yakni Raja Palowa pada tahun 1720. Pohalaa tersebut di atas yang selanjutnya menjadi wilayah pemerintahan Kabupaten Gorontalo merupakan kesatuan masyarakat hukum Limolo Pohalaa dengan keempat unsur LIPU, terutama unsur kedaulatan, baik kedaulatan de facto maupun kedaulatan de jure, yang berlaku sejak tanggal 1 Syawal 1034 Hijriah atau 12 Januari 1674 Masehi, yakni 47 hari setelah ditandatangani perjanjian Uduluo Limolo Pohalaa pada 12 Sa'ban 1034 Hijriah atau 26 November 1673. Sidang Huhulo Lipu Teto Tea Tea Teto yang dilangsungkan pada 1 Syawal 1034 Hijriah adalah sidang bersama antara pahala dalam dengan pahala luar. Pahala dalam terdiri dari 1. Kerajaan Suawa, 2. Kerajaan Limboto Gorontalo, 3. Kerajaan Gorontalo Limboto, 4. Kerajaan Atinggola, dan 5. Kerajaan Bolango. Sedang pahala luar terdiri dari 1. Kerajaan Ternate, 2. Kerajaan Bala Mangondo, 3. Kerajaan Goa, 4. Kerajaan Kaidipan Besar, dan 5. Kerajaan Mandar. Sidang pertemuan antara pahala dalam dengan pahala luar merupakan pengakuan kedaulatan dari anggota pahala luar terhadap eksistensi Kesatuan Perserikatan Pahala Dalam Uduluo Limolo Pohalaa. Penandatanganan perjanjian Uduluo Limolo Pohalaa yang berlangsung tanggal 26 November 1673 ditetapkan sebagai Hari Ulang Tahun Kabupaten Gorontalo. Sekian dan terima kasih. Baik, Bapak Ibu hadiri tamu undangan yang kami hormati. Selanjutnya untuk keberkahan acara pada hari ini, kita berdoa bersama oleh Bapak Iwan Usman SAG, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo. Dipersilahkan. Para mitra Poliama dimanapun Anda berada, selanjutnya pembacaan doa oleh Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo oleh Bapak Iwan Usman SAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita sama-sama berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Pada hari ini kami memperingati hari ulang tahun ke-350 Kabupaten Gorontalo tahun 2023. Kiranya Engkau memberi berkah, kemandirian, keamanan, kesuburan untuk rakyat di Kabupaten Gorontalo. Ya Allah, ya Rabb, lindungilah negeri kami yang tercinta dari fitnah serta perpecahan. Ya Allah, berilah kami pemimpin yang memiliki semangat, kekuatan, pengetahuan mendalam dalam menyelesaikan setiap persoalan masyarakatnya, sehingga terwujud persatuan dan kesatuan di negeri kami. Ya Rahman, jangan Engkau jadikan rakyat kami menjadi pemalas sehingga menghalangi mereka dalam berkarya serta menjadi beban bagi keluarga sehingga mereka sulit bersaing. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra Poliyama, itulah pembacaan doa oleh Bapak Iwan Usman SAG, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo. Moleleyangi dari Sanggar Seni Tumula SMA Negeri 1 Telaga. Kita berikan aplaus yang meriah dan selamat menyaksikan. Para mitra Poliyama dimanapun Anda berada, kita saksikan bersama tarian adat Gorontalo, Moleleyangi, persembahan dari Sanggar Seni Tumula, asuhan SMA Negeri 1 Telaga.
Baik, demikianlah penampilan tarian adat Gorontalo Boleleyangi dari Sanggar Seni Tumula SMA Negeri 1 Telaga. Para mitra Poliama dimanapun Anda berada, itulah tarian adat Gorontalo Boleleyangi, persembahan Sanggar Seni Tumula Asuhan SMA Negeri 1 Telaga. Selanjutnya, pelaksanaan rapat paripurna DPRD Kabupaten Gorontalo akan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo. Yang terhormat Bapak Syam TAC ST EWSI. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat penjabat Gubernur Gorontalo, yang terhormat Bupati Gorontalo, yang terhormat Wali Kota dan para Bupati seprovinsi Gorontalo atau yang mewakili, yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Gorontalo, yang terhormat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Gorontalo, yang kami hormati Rektor dan pimpinan perguruan tinggi yang sempat hadir, Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Gorontalo, Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo, para asisten sekda, staf ahli bupati, serta para kepala organisasi perangkat daerah, serta para camat se-Kabupaten Gorontalo, para mantan bupati dan wakil bupati Gorontalo, Ketua Dharma Wanita Persatuan Gorontalo, pimpinan instansi vertikal, pimpinan BUMD, pimpinan perbankan, Ketua KPU Kabupaten Gorontalo, Ketua Bawaslu Kabupaten Gorontalo, pimpinan partai politik, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pendidik, tokoh pemuda, organisasi wanita, pimpinan media cetak dan media elektronik, para kepala desa se-Kabupaten Gorontalo, pendengar Poliama Radio, serta seluruh masyarakat Kabupaten Gorontalo di mana saja berada. Hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat, teriring puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat yang dianugerahkannya kepada kita sekalian, sehingga di pagi hari yang cerah ini kita dapat bersilaturahmi menghadiri agenda rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Gorontalo yang ke-350 tahun 2023. Insya Allah momentum ini bisa memberikan rasa bahagia bagi kita semua yang hadir dan suasana enjoy bagi semua orang, khususnya masyarakat Kabupaten Gorontalo, sesuai dengan tema peringatan HUT Kabupaten Gorontalo tahun ini, enjoy semua orang meraih kemandirian. Semoga tema ini akan memberi hikmah di setiap aktivitas tugas dan suasana kita saat ini. Penyelenggaraan rapat paripurna peringatan Hari Ulang Tahun ke-350 Kabupaten Gorontalo di gedung DPRD merupakan wujud ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus sebagai bentuk penghargaan atas semangat dan nilai perjuangan para pemimpin dan pendahulu kita yang telah merintis dan meletakkan dasar serta membangun daerah Kabupaten Gorontalo ini sehingga mencapai kondisi seperti yang kita nikmati sekarang. Di samping itu pula, sebagai refleksi terhadap eksistensi dan peran pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat di daerah ini dalam meningkatkan kemajuan daerah
juga merupakan momentum dalam melakukan evaluasi terhadap setiap permasalahan dan peristiwa yang melingkupi gerak pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, dan kegiatan pelayanan kemasyarakatan di Kabupaten Gorontalo. Oleh sebab itu, melalui kesempatan ini, perkenankan saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak, baik pimpinan maupun anggota Dewan yang terhormat, aparatur pemerintah, tokoh pendidik, tokoh masyarakat, alim ulama, dan cendekiawan, serta seluruh elemen masyarakat Kabupaten Gorontalo yang telah mendorong terbangunnya suasana kondusif di Kabupaten Gorontalo ini. Karena dalam suasana yang aman, tentram, damai, dan demokratis inilah kita dapat melaksanakan tahapan pembangunan daerah ini dengan sebaik-baiknya. Hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat, kegiatan rapat paripurna DPRD tahun ini merupakan terakhir kali bagi kami pimpinan dan anggota DPRD periode 2019-2024 dalam menyelenggarakan rapat paripurna peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Gorontalo. Sebab untuk pelaksanaan rapat paripurna peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Gorontalo untuk tahun berikutnya nantinya akan dilaksanakan oleh pimpinan dan anggota DPRD hasil pemilu tahun 2024. Untuk itu dalam momen yang sangat berbahagia ini, perkenankan saya atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Gorontalo menyampaikan ucapan selamat Hari Ulang Tahun Kabupaten Gorontalo ke-350 kepada segenap masyarakat Kabupaten Gorontalo dan seluruh hadirin. Peringatan hari jadi ini memberikan makna dan arti penting bagi kelahiran sebuah daerah oleh masyarakat dan rakyatnya, yang juga sebagai momentum untuk mengingat kembali catatan sejarah bahwa setiap capaian pembangunan yang telah diraih saat ini adalah berkat kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas para pendahulu kita. Oleh sebab itu, sebagai generasi penerus, mari kita jadikan sejarah sebuah untayan peristiwa penuh makna dan hikmah, sehingga dari sejarah kehidupan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Gorontalo selama ini, kita bisa memetik pelajaran bahwa setiap generasi memiliki warna dan dinamika tersendiri sesuai dengan era dan zamannya. Tugas kita adalah terus melanjutkan dan meningkatkan pembangunan yang telah mereka rintis dan perjuangkan. Sebagai wujud rasa syukur dan terima kasih kepada para pendahulu, maka kita harus bertekad pandangan arah gambaran masa depan, termasuk ide yang dalam benak para pendiri daerah ini akan menjadi arah kita pula dalam berpikir dan berkarya melalui inovasi dengan semangat kebersamaan dan gotong royong. Bekerja keras, bekerja cerdas, bersungguh-sungguh dengan sikap konsisten dalam pencapaian target-target pembangunan untuk memberikan terbaik bagi masyarakat. Sehingga dengan demikian, visi dan misi setiap pemimpin lintas generasi akan mampu membawa perubahan daerah ini menuju pencapaian lebih maju dan sejahtera. Dalam mewujudkan daerah dan masyarakat baldatun thayyibatun warabun ghafur. Untuk itu, di awal pelaksanaan rapat paripurna ini, perkenankan saya mengajak Bapak Ibu hadirin sekalian meluangkan waktu sejenak mengenang jasa para pendiri dan pimpinan daerah ini sambil mengheningkan cipta. Kita berdoa agar kiranya jasa dan pengabdian mereka dalam membangun daerah ini beroleh ganjaran yang berlipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kepada kita sekalian generasi saat ini selalu beroleh rahmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan petunjuk, kekuatan, serta senantiasa dalam lindungannya melanjutkan perjuangan mereka membangun dan memajukan daerah Kabupaten Gorontalo. Dan untuk acara ini dimohonkan hadirin untuk berdiri sejenak. Untuk mengenang para pemimpin daerah ini, arwah mereka
Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hadirin sidang dewan yang terhormat. Selanjutnya perkenankan saya atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Gorontalo menyampaikan ucapan selamat datang dan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Gorontalo serta seluruh undangan yang telah berkenan hadir bersama dalam rapat paripurna peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Gorontalo yang ke-350 tahun 2023 ini. Dalam forum rapat paripurna Dewan yang terhormat ini, dari 35 anggota Dewan telah hadir dan menandatangani daftar hadir berjumlah 31 anggota. Untuk itu dengan memohon petunjuk, bimbingan serta ridho Allah Subhanahu wa taala, seraya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kabupaten Gorontalo dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kabupaten Gorontalo ke-350 pada hari ini, Minggu 26 November 2023, kami buka dengan resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Hadirin sidang dewan yang kami muliakan, terbentuknya Kabupaten Gorontalo diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah tingkat 2 di Sulawesi. Terhadap peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Gorontalo yang kita laksanakan sekarang ini, tidak lepas dari sejarah pengakuan kedaulatan terhadap eksistensi kesatuan Perserikatan Pohalaa dalam Uduluo Limolo Pahalaa yang ditandai dengan penandatanganan perjanjian kesepakatan Uduluo Limolo Pahalaa yang berlangsung pada 12 Sa'ban 1034 Hijriah atau tanggal 26 November tahun 1673 Masehi yang ditetapkan sebagai Hari Ulang Tahun Kabupaten Gorontalo yang saat ini sudah berusia 350 tahun. Apabila kita renungkan sejarah perkembangan Kabupaten Gorontalo selama kurun waktu 350 tahun sampai dengan saat ini, tidak bisa dipungkiri telah banyak mengalami perubahan yang cukup membahagiakan. Memperingati Hari Ulang Tahun secara filosofis bermakna restoratif, yaitu dengan sebuah peringatan Hari Ulang Tahun kita berupaya untuk menengok masa lalu sebagai sebuah rantai sejarah, dan sebuah masa lalu adalah pondasi yang sangat bernilai sebagai referensi menapaki masa depan, dan masa depan introspektif. Artinya hari ulang tahun kita jadikan sebagai mawas diri atau introspeksi diri. Dengan demikian setiap estafet perjalanan kehidupan ini selalu bermakna karena mampu memberikan jawaban atas persoalan serta responsif dengan tantangan ke depan. Prospektif artinya melalui perayaan hari ulang tahun kita merupakan mendesain atau merancang sebuah formula masa depan berlandaskan realita dan dinamika sekarang tanpa melupakan nilai dan peristiwa bersejarah di masa lalu. Hadirin sidang dewan yang kami muliakan, tidak lama lagi kita akan melaksanakan pesta demokrasi pemilihan umum serentak tahun 2024 yang tahapannya juga sudah dimulai saat ini. Demikian pula pelaksanaan pilkada yang juga di tahun 2024. Menjelang pesta demokrasi ini, tentunya akan ada kompetisi yang terjadi antara peserta pemilu, baik di pusat maupun di daerah yang rawan konflik. Sebab dalam ajang ini tentu setiap kontestan akan berperang secara modern, merebut hati masyarakat melalui ide, gagasan, dan pikiran dengan menggunakan sosial media percakapan publik. Oleh melalui kesempatan ini, kami berharap dalam masuki medan ini perlu bagi kita semua untuk memawaskan diri, berpikiran, dan terus memelihara kebersamaan, kedamaian, sikap toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,
serta menjaga keamanan, ketertiban, dan kondusivitas daerah dan negeri tercinta ini. Kontestasi politik 2024 ini perlu menjadi penyebab pembawa keretakan konflik antar bangsa yang dapat merusak masa depan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungi kita sekalian dan memberikan keamanan, kedamaian, kemajuan dan kemakmuran untuk tanah air tercinta ini dalam merancang masa depan yang lebih maju, yang lebih ke depan, khususnya untuk daerah kita dalam mewujudkan visi Kabupaten Gorontalo yang gemilang dan mandiri menuju masyarakat madani. Hadirin yang kami muliakan, melalui kesempatan ini pula atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Gorontalo memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah terhadap kerja keras yang telah dilaksanakan serta prestasi yang diperoleh tahun ini. Dan kita berharap di tahun-tahun mendatang berbagai prestasi akan bisa kita raih lagi, termasuk pencapaian target akhir RPJMD Bupati dan Wakil Bupati. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terus mencurahkan kepada kita sekalian anugerah keberkahan, waktu untuk menata harapan, merancang masa depan daerah ini secara lebih baik untuk pencapaian terbaik pula ke depan. Untuk itu sekali lagi momen yang sangat berbahagia ini, perkenankan saya atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Gorontalo menyampaikan selamat kepada pemerintah daerah dan hadirin seluruh masyarakat Kabupaten Gorontalo. Mari kita rayakan HUT Kabupaten Gorontalo ini dengan semangat untuk terus melaju ke depan dengan berbagai prestasi derap langkah serentak. Hadirin yang kami muliakan, tak lupa pula dalam momentum ini kami menyampaikan kepedulian mendalam atas kondisi yang dialami saudara-saudara kita di negara Palestina yang saat ini berjuang menghadapi situasi kritis serta mengutuk keras penyerangan yang dilakukan terhadap negara tersebut. Kita doakan semoga rakyat Palestina akan segera beroleh keadilan, kedamaian, dan bisa hidup tenang dan nyaman. Selanjutnya melalui kesempatan ini atas nama pimpinan seluruh anggota Dewan, tak lupa kami menyampaikan ucapan selamat Hari Guru dan Dirgahayu PGRI yang ke-78. Perjuangan para guru dalam mencerdaskan anak didik tidak bisa dipungkiri, selalu mampu melahirkan para pemikir sebagai investasi masa depan bangsa. Oleh sebab itu, perlu kita mendorong lahirnya generasi guru yang akan selalu mengakselerasi kemajuan sistem pendidikan di negara ini. Demikian beberapa hal yang ingin kami sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Selanjutnya, kita sama-sama akan mendengarkan sambutan Bupati Gorontalo, Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Nelson Pomalingo MPD. Kepada Bapak Bupati Gorontalo dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, dan salam enjoy kita semua. Yang saya hormati Pejabat Gubernur Gorontalo, terima kasih kehadirannya Pak. Dan saya pikir beliau nostalgia karena beliau kurang lebih 12 tahun menikmati hari ulang tahun Kabupaten Gorontalo. Yang saya hormati Bapak Ketua DPRD dan seluruh anggota Dewan yang terhormat Kabupaten Gorontalo, Forum Pimpinan Daerah, terima kasih kehadirannya. Ada Pak Kajari, Pak Dandim, Pak Danlanal, Ketua Pengadilan atau yang mewakili, juga Pak Kapolres atau yang mewakili. Yang saya hormati para Bupati Wali Kota atau yang mewakili baik provinsi maupun di luar Gorontalo. Terima kasih kehadiran Pak Bupati Pohuwato, adik kandung kita
Kabupaten Pohuwato. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, sesepuh, mantan pejabat, Tibate dan seluruh jajaran Majelis Ulama, Lembaga Adat, Pak Sekda Provinsi Gorontalo, Sekda Kabupaten Gorontalo dan seluruh pimpinan OPD, pimpinan perguruan tinggi yang sempat hadir, Kepala Kementerian Agama, Kepala Pengadilan Agama, Kepala BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan yang sempat hadir, para perbankan, ibu-ibu, saya lihat juga ada Kepala Lapas, Ibu PKK, Dharma Wanita, Piat, para media massa dan seluruh tokoh-tokoh masyarakat dan masyarakat yang mendengar baik di luar, termasuk Pak Camat, Kepala Desa, hadirin sekalian yang saya muliakan. Pertama-tama marilah kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita berbahagia karena merayakan hari ulang tahun ke-350 Kabupaten Gorontalo tahun 2023 dalam bentuk sidang paripurna DPRD Kabupaten Gorontalo. Sebelumnya izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sekali lagi atas dedikasi dan kerja keras seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, DPRD serta seluruh stakeholder dan masyarakat yang telah bersinergi membangun Kabupaten Gorontalo menjadi tempat yang kita cintai, yang saya kira seperti tadi saya sampaikan, alhamdulillah kita hari ini secara geografis menjadi sentralnya Gorontalo, tetapi secara pemerintahan ada 4 kabupaten yang lahir dari Kabupaten Gorontalo, yaitu Bone Bolango, Pohuwato, Bualemo, dan Gorontalo Utara. Oleh karena itu patut kita berterima kasih kepada para pendahulu kita, para pemimpin daerah atas perjuangan dan kerja keras mereka, dan disertai dukungan sepenuh hati dari seluruh rakyat Kabupaten Gorontalo sehingga hari ini kita memperingati 350 tahun Kabupaten Gorontalo. Kita mempunyai modal yang lebih dari cukup untuk melompat lebih unggul lagi setelah perkembangan 350 tahun itu. Saya juga menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Ketua dan anggota DPRD yang terhormat, Forkopimda, para pejabat dan mantan pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Gorontalo, dan seluruh tokoh masyarakat dan elemen masyarakat yang telah memberikan kontribusi melalui kiprah dan kerja keras dalam membangun Kabupaten Gorontalo. Tak lupa pula ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pemerintah provinsi, Pak Gubernur, atas segala penghargaan yang diberikan kepada kami untuk mendorong pelaksanaan pemerintahan yang ada di Kabupaten Gorontalo, dan juga pemerintah pusat yang telah memberikan ruang otonomi daerah, memberikan ruang untuk melaksanakan pembangunan dengan waktu dan biaya yang diberikan. Sidang Dewan dan hadirin yang saya hormati, seiring dengan pergantinya waktu, hari, bulan, dan bergantinya tahun, tidak terasa Kabupaten Gorontalo telah berusia 3,5 abad, di mana pada hari ini 26 November 2003 Kabupaten Gorontalo tepat 350 tahun. Dalam rentang itu saya kira begitu panjang, Kabupaten Gorontalo menikmati era sebelum penjajahan, setelah itu penjajahan, dan kemerdekaan. Sebagai masyarakat Kabupaten Gorontalo kita wajib bersyukur dengan menjadikan hari kelahiran Kabupaten Gorontalo sebagai sebuah inspirasi dan motivasi untuk mengisi kembali setiap detik perjuangan kehidupan daerah ini dengan karya dan prestasi. Lalu semua itu kita ingin menjadi catatan bersejarah ke depan demi kerja keras, kerja produktif demi meraih cita-cita dan harapan kita semua. Begitu juga sebagai generasi penerus, mari kita jadikan sejarah sebagai sebuah untaian peristiwa yang penuh makna dan hikmah. Dan sejarah ini menjadi catatan bagi kita semua, dan oleh karena itu sebagai laporan kepada kita sekalian, Pak Pejabat Gubernur, di Taman Budaya kami telah membuat sudut
para pejabat bupati sebelumnya sampai dengan sekarang dengan prestasi-prestasinya dipaparkan di situ, diukir di sana. Dan yang kedua juga ada sudut orang hebat Gorontalo yang ingin kita menjadi motivator bagi generasi muda Kabupaten Gorontalo. Bapak sekalian saya hormati, sidang dewan yang kami muliakan, rasa cinta dan rasa memiliki terhadap Kabupaten Gorontalo hendaknya terpatri dalam dada, tercermin dalam sikap dan mewujud dalam laku setiap diri pribadi masyarakat Gorontalo. Rasa cinta dan bangga terhadap daerah ini harus termanifestasi dalam kerja keras, kerja ikhlas dan kerja cerdas sesuai dengan potensi profesi kita masing-masing. Spirit inilah yang menjadi alasan kuat sehingga pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo menjadikan enjoy semua orang meraih kemandirian sebagai tema peringatan hari ulang tahun ini. Enjoy ini dari anak-anak sampai dengan lansia, dari dusun sampai kota, sehingga kegiatan menjelang hari ulang tahun ini kami tidak terlalu banyak, tapi bagaimana menggairahkan semangat bagi masyarakat Kabupaten Gorontalo. Apalagi tantangan yang baru kita lalui dengan COVID-19, dengan krisis ekonomi, dengan El Nino dan seterusnya, ini bagian dari kita lalui menjadi masalah yang kita pecahkan bersama. Bagi pemerintah daerah kemarin yang diciptakan adalah mandiri dari sisi pengelolaan keuangan daerah, pengambilan keputusan, pembangunan dan pengaturan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks demikian, maka ada beberapa hal yang patut kita garis bawahi sebagai berikut. Pertama, hari jadi Kabupaten Gorontalo ini hendaknya kita jadikan sebagai wahana reflektif untuk melakukan serangkaian evaluasi atas apa yang telah kita laksanakan dalam berkontribusi memberikan warna dan makna perjalanan sejarah Kabupaten Gorontalo. Kedua, pada momentum ini kita juga dituntut untuk mengasah kepekaan dan kejelian serta kemampuan membaca persoalan-persoalan strategis yang tengah dialami oleh kita daerah kita ini, baik kini dan masa depan, untuk kemudian kita jadikan agenda penting dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Gorontalo yang madani seperti menjadi visi kita. Saya ingin sampaikan juga hari ini, Pak Gubernur, kita akan menyerahkan penghargaan 10 desa madani. Karena kami menganggap kalau desa itu madani, maka insya Allah Kabupaten Gorontalo juga bisa madani. Sesuai dengan indeks desa membangun dari 205 desa kita, sebelumnya ada sangat tertinggal dan tertinggal, alhamdulillah sekarang tidak ada lagi sangat tertinggal dan tertinggal. Sekarang berkembang, maju, mandiri, dan kami menambah indikator satu lagi atau level yang terakhir adalah madani. Indikator madani salah satunya adalah kegiatan religi, keagamaan, dan kegiatan sosial lainnya termasuk taat terhadap aturan, hukum, dan sebagainya. Bapak sekalian yang saya hormati, sidang dewan yang kami muliakan, sesuai dengan visi Kabupaten Gorontalo tahun 2021-2026, yaitu Gorontalo gemilang dan mandiri menuju masyarakat madani, dan ini terwujud dalam 3 program unggulan kita, yaitu sumber daya manusia di bidang pendidikan dan kesehatan, yang kedua ekonomi yaitu di bidang pertanian terpadu dan UMKM koperasi, dan yang ketiga adalah transformasi birokrasi dan perubahan iklim. Dengan visi dan program unggulan itu alhamdulillah kita patut bersyukur karena seiring berjalannya waktu Kabupaten Gorontalo terus berkembang dan mengalami kemajuan yang signifikan di berbagai sektor pembangunan, baik itu infrastruktur, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan ekonomi lokal telah menjadi fokus utama pembangunan. Bapak sekalian saya hormati, sebagai gambaran kepada kita sekalian, Kabupaten Gorontalo terus mencetak pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi. Pada periode tahun 2020 akibat dampak COVID-19 secara rata-rata ekonomi Kabupaten Gorontalo minus 0,01% dan saat ini telah berangsur pulih pada 3,93%. Dan kita punya target tahun 2003 5%. Mudah-mudahan ini bisa tercapai. Dan Kabupaten Gorontalo memberi kontribusi terhadap perekonomian Provinsi Gorontalo sebesar 31,40%. Jadi kalau kami lumpuh, maka itu akan berkontribusi kelumpuhan Provinsi Gorontalo juga.
Kedua, kita telah berhasil menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Gorontalo. Jika pada tahun 2015 kemiskinan di Kabupaten Gorontalo 21,79%, alhamdulillah tahun 2021 turun menjadi 17,89% dan tahun 2023 17,48%. Ketiga, posisi makro kita, tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Gorontalo tahun 2023 sebesar 1,83%. Mengalami penurunan yang signifikan dibanding tahun 2020 sebesar 3,41%. Sidang Dewan dan hadirin yang kami hormati, untuk mengukur keberhasilan suatu daerah, maka dapat lihat juga pada indeks pembangunan manusia. IPM merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia di suatu wilayah. Di Kabupaten Gorontalo, berbagai upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia telah menampakkan hasilnya. Antara lain dengan IPM tahun 2022 mencapai 68,28 atau meningkat 0,94 poin dibanding tahun sebelumnya, di mana capaian IPM pada tahun 2021 sebesar 67,34. Hal ini menunjukkan bahwa IPM Kabupaten Gorontalo tumbuh sebesar 1,39 poin. Selama periode 2021-2022, dalam kurun waktu 7 tahun kepemimpinan saya, Kabupaten Gorontalo telah mengalami kenaikan sebesar 4,06 poin, yaitu dari 64,22 menjadi 68,28 poin. Perkembangan ini menunjukkan adanya kemajuan dalam pembangunan manusia di Kabupaten Gorontalo. Dan ini terlihat di 3 indikator. Pertama, usia harapan hidup. Usia harapan hidup kita meningkat 2016 66,67, 2023 ini menjadi 67,89 atau terjadi kenaikan 1,5 tahun. Jadi usia harapan hidup kita naik. Peningkatan umur harapan hidup ini di Gorontalo tidak lepas dari peran pemerintah daerah dan kita semua, terutama di bidang kesehatan, dengan adanya derajat kesehatan penduduk yang terus meningkat. Saya kira angka kematian bayi kita terus menurun, angka kematian ibu juga terus menurun. Dan ini ditunjukkan juga oleh fasilitas kesehatan kita yang terus meningkat. Contohnya rumah sakit di Kabupaten Gorontalo yang tadinya hanya rumah sakit Dunda, setelah itu lahir Ainun, terima kasih Pak Gubernur penempatannya di Kabupaten Gorontalo, kemudian rumah sakit Bolihuto, satu lagi rumah sakit Bayangkara, dan insya Allah tahun ini sementara diurus adalah rumah sakit TNI yang ada di Tabongo. Dan mudah-mudahan mulai tahun depan ini sudah akan dioperasikan. Selain itu Puskesmas yang tadinya 21 sekarang menjadi 23, satu berada di Telaga Puncak Pak Gubernur dan satu lagi berada di Bilato darat. Karena Bilato itu ternyata ada 2, ada yang di laut dan ada yang di pinggiran laut dan di darat. Yang berikut indikator yang kedua adalah pengetahuan yang diukur dari indikator lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Ini terlihat di dalam lama sekolah kita, indikator harapan lama sekolah kita tercatat memiliki pola yang semakin meningkat dari kurun waktu 2016 sampai dengan 2022. Pada tahun 2022 angka harapan lama sekolah kita mencapai 13,18 tahun, yang memiliki arti bahwa anak-anak usia 7 tahun di Kabupaten Gorontalo berpeluang untuk menambahkan pendidikan mereka sampai dengan diploma 1 ataupun perguruan tinggi. Peningkatan harapan lama sekolah tersebut dapat mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan partisipasi sekolah di Gorontalo, yang berarti bahwa semakin banyak penduduk Kabupaten Gorontalo yang bersekolah. Kami juga mendorong rata-rata lama sekolah untuk penduduk usia 25 tahun ke atas yang terus meningkat, dan ini melalui cara pendidikan non formal. Paket ABC kami tingkatkan karena memang Kabupaten Gorontalo ini kurang lebih 60% lulusan SD. Nah, mereka bukan lagi usia sekolah, maka kita dorong melalui paket ABC. Nah, salah satu kebijakan yang kami lakukan adalah bidang pendidikan luar sekolah itu kita sendirikan,
Kemudian yang kedua SKB, pembangunan SKB tadinya hanya 3 sekarang menjadi 6, dan PKBM juga kita dorong, dan alhamdulillah warga belajarnya yang tadinya hanya 600-an sekarang sudah 6 ribuan, dan ini adalah merupakan sumber daya manusia kita yang terus kita tingkatkan. Yang berikut, standar hidup layak sebagai salah satu komponen penyusunan DPM adalah indikator pengeluaran real per kapita yang disesuaikan dengan kemampuan masyarakat. Jadi standarisasi ini terus meningkat, nilai tukar masyarakat kita juga terus meningkat, dan pendapatan masyarakat juga terus meningkat. Sidang Dewan yang kami hormati, hadirin sekalian yang saya muliakan, atas berbagai pencapaian positif yang telah kita raih, tentu saja kita tidak boleh berpuas diri dan takabur. Tantangan dan permasalahan yang dihadapi daerah kita masih banyak. Pekerjaan rumah yang kita tidak sedikit. Salah satunya tantangan terbesar adalah masalah mengubah nasib masyarakat kita, yaitu kemiskinan, yang saya kira di tingkat provinsi juga demikian. Dalam menjalankan kepemimpinan ini, daerah ini kami telah mencoba mendedikasikan seluruh jiwa dan raga, pemikiran untuk Kabupaten Gorontalo, terlepas dari berbagai cobaan, krisis dan tantangan yang saya alami dan kita alami semua. Tidak pernah ada satu menit pun kami merasa pesimis terhadap perkembangan Kabupaten Gorontalo. Tanggung jawab kita pada akhirnya adalah kepada daerah, kepada rakyat Kabupaten Gorontalo yang telah memberikan kepercayaan kepada kita semua. Sejarah, kita ingin melahirkan sejarah, dan tentunya kepada Tuhan yang Maha Kuasa kita serahkan segalanya. Dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dewan Perwakilan DPRD Kabupaten Gorontalo, Forkopimda, dan seluruh masyarakat atas dukungannya. Dan tentunya pasti di dalam kepemimpinan kami ada yang kurang, maka kami memohon maaf, tetapi masih ada waktu 1 tahun. Insya Allah RPJMD 2021-2026 target kami bisa selesaikan. Sekarang ini sudah 83% Pak Gubernur, sehingga tinggal 17% kami ingin tuntaskan tahun ini sampai dengan tahun depan. Walaupun pemerintahan saya dengan Pak Wabub didiskon 1 tahun karena pilkada serentak, tetapi RPJMD insya Allah bisa tercapai sesuai dengan target kita sekalian. Hadirin yang saya hormati, sebagai bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-350 Kabupaten Gorontalo ini, izinkan saya mengajak seluruh kita semua, terutama dalam rangka pemilu serentak 2024 bagi calon legislatif termasuk kepala daerah, karena ini pilkada serentak, untuk senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai politik santun dalam setiap tahapan pemilu dan pilkada nanti. Politik yang santun adalah cermin dari kedewasaan dari kita semua. Berpolitik tanda keberhasilan suatu bangsa. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menciptakan iklim politik yang sehat, tidak hanya melibatkan partisipatif aktif dari seluruh elemen masyarakat, tetapi terutama bagi kita elit-elit politik untuk menjaga keamanan kondusifnya daerah yang sama-sama kita cintai. Terakhir, tentunya saya ingin menyampaikan selamat Hari Guru juga. Tadi sudah sampaikan sejak kemarin, karena kita jadi hebat karena jasa para guru kita. Saya juga menyampaikan selamat Hari Korpri untuk para ASN tanggal 29 nanti, dan juga selamat hari ulang tahun Provinsi Gorontalo yang ke-23, insya Allah akan dirayakan tanggal 5 Desember nanti. Selain itu, saya juga ingin menyampaikan selamat kepada yang meraih penghargaan. Kabupaten Gorontalo tahun ini ada beberapa penghargaan yang kami raih, Pak. Pertama, penghargaan atas keberhasilan mewujudkan universal health coverage. Saya kira ini BPJS Kesehatan hadir hari ini. Opini wajar pengecualian 13 kali, Pak. Kemudian penghargaan Satya Lencana Wirakarya Presiden terkait dengan pembangunan kependudukan. Kemudian Garnas Buana Award Siprima Inovasi, kami masuk 10 besar, baru diterima beberapa hari yang lalu. Penghargaan terbaik Quick Respon terkait dengan KRIS setelah Bone Bolango kami di Sulawesi kalau tidak salah nomor 2. Penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak tahun 2023 kategori tingkat media
kemudian juga stabilisasi pasokan harga pangan, itu terbaik Pak berdasarkan catatan Badan Ketahanan Pangan. Dan insya Allah pada tanggal 27 kami akan menerima, 28 hari Selasa akan menerima penghargaan dari KPK terkait dengan desa anti korupsi 3 besar seluruh Indonesia, yaitu Tabongo Timur. Kita akan mendapatkan penghargaan. Oleh karena itu saya menyampaikan selamat kepada kita sekalian terisme yang telah menerima penghargaan itu. Terakhir, paling akhir saya ingin menyampaikan pada Pak Gubernur dan hadirin sekalian, pada masyarakat, bahwa kami mohon maaf belum bisa memberikan kado bagi kita sekalian yang biasanya pada tanggal 26 November itu APBD kita sudah selesaikan, tetapi kami pastikan dengan DPRD insya Allah pada paling lambat tanggal 30 November sesuai dengan aturan yang ada kami akan putuskan secara bersama. Saya kira ini saya sampaikan. Demikianlah beberapa hal yang saya sampaikan kepada kita sekalian. Dirgahayu Kabupaten Gorontalo. Gorontalo enjoy semua orang untuk meraih kemandirian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan maghfirahnya kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para mitra Poliama, itulah sambutan Bupati Gorontalo Bapak Prof. Dr. Insinyur Nelson Pomalingo MPD. Dalam rapat paripurna hari ulang tahun Kabupaten Gorontalo yang ke-350. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan penjabat Gubernur Gorontalo, Bapak Insinyur Ismail Pakaya MSI. Pada Bapak Gubernur dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua, para Wakil Ketua, dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Gorontalo, yang terhormat Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo, yang saya hormati Bupati, Wali Kota Provinsi Gorontalo, khususnya Pak Bupati Pohuwato yang hadir langsung, yang saya hormati Bapak Ibu yang mewakili Bupati Bolaang Mongondo Utara, Bupati Bolmong Selatan, Bupati Buol, yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Gorontalo, termasuk di dalamnya ada satu juga merupakan Forkopimda Provinsi, Pak Dan Lanal, jadi Forkopimda Plus. Yang saya hormati PJ Sekda Provinsi Gorontalo dan Pak Sekda Kabupaten Gorontalo. Yang saya hormati pimpinan OPD Provinsi dan Kabupaten Gorontalo. Yang saya hormati para pimpinan perguruan tinggi seprovinsi Gorontalo yang sempat hadir pada hari ini. Yang saya hormati pimpinan instansi vertikal. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Gorontalo
bersama seluruh pimpinan organisasi wanita di Kabupaten Gorontalo. Dan saya hormati para camat, kepala desa, dan lurah se-Kabupaten Gorontalo. Yang saya hormati para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Yang saya muliakan, saya hormati para mantan pejabat Kabupaten Gorontalo, hadir mantan wakil bupati, mantan asisten, dan seluruh mantan camat, kadis, kepala badan se-Kabupaten Gorontalo. Yang saya hormati masyarakat Kabupaten Gorontalo, baik yang hadir langsung di DPRD Kabupaten Gorontalo maupun yang hadir secara online. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya berupa keselamatan, kesehatan, dan kesempatan, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dan saling bersilaturahim pada acara peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Gorontalo ke-350 tahun 2023 dalam suasana kebahagiaan dan enjoy. Mohon maaf, setiap menyebut enjoy anggota DPRD-nya ketawa Pak Bupati. Saya tidak tahu gitu. Tapi saya paham kenapa mereka tersenyum gitu. Karena sama dengan anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Kebahagiaan kita ini merupakan bagian dari rasa cinta dan kebanggaan kita semua kepada Kabupaten Gorontalo yang harus terus dijaga dengan sebaik-baiknya. Karena inilah ladang pengabdian yang harus kita kelola untuk kemakmuran bersama dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Gorontalo. Paripurna yang saya hormati, pada usia ke-350 ini tentunya sudah banyak pencapaian dan prestasi yang telah diperoleh oleh pemerintah Kabupaten Gorontalo. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Bupati terkait dengan capaian-capaian sampai dengan saat ini. Bapak Ibu hadirin, Kabupaten Gorontalo dengan wilayah administrasi terluas kedua se-Provinsi Gorontalo, karena yang terluas pertama adalah wilayahnya Pak Bupati Pohuwato, walaupun ini cucu dari, jadi kalau Pak Bupati Pak Nelson tadi menyampaikan adik, ini sebenarnya cucu Pak Bupati, lahir dari Bualemo soalnya. Jadi, tapi sudah paling luas se-Provinsi Gorontalo. Tentunya bukan hal yang mudah bagi pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam menyelenggarakan pembangunan secara merata hingga menjangkau ke pelosok-pelosok desa. Olehnya, saya memberi apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Kabupaten Gorontalo, khususnya Pak Bupati dan Wakil Bupati, Ketua, para Wakil Ketua, dan seluruh anggota DPRD, beserta seluruh jajaran atas kinerja dan pelaksanaan program-program yang pro rakyat selama ini. Sebagai daerah tertua dan juga yang merupakan induk dari beberapa daerah di Provinsi Gorontalo,
tentunya Kabupaten Gorontalo mempunyai prestasi dan sudah banyak berkontribusi dalam pembangunan khususnya di Provinsi Gorontalo guna meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat khususnya di Kabupaten Gorontalo serta Provinsi Gorontalo pada umumnya, sesuai dengan slogannya gemilang yang berarti melampaui target atau berprestasi. Banyak capaian-capaian yang telah diperoleh oleh pemerintah Kabupaten Gorontalo yang tercapai maupun yang sudah melampaui target yang dapat kita lihat dan dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Gorontalo dari beberapa penghargaan dalam berbagai aspek pembangunan yang pernah diraih di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Hadirin yang berbahagia, tak lupa saya ucapkan selamat kepada pemerintah Kabupaten Gorontalo atas sejumlah prestasi yang telah diraih, antaranya Bupati Gorontalo merupakan tokoh penggerak media. Yang kedua, meraih WTP 13 kali berturut-turut. Yang ketiga, meraih terbaik 1 sebagai penyelenggara transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial tingkat Provinsi Gorontalo. Yang keempat, merupakan pengelola terbaik untuk PTM, kategori intervensi PISPK dengan inovasi terbanyak. Kemudian yang keenam, juara 1 penilaian 8 konvergensi stunting nasional. Yang ketujuh, mendapatkan penghargaan sekolah adiwiyata tingkat provinsi tahun 2022. Yang kedelapan, penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak peringkat media ke-6 kali berturut-turut. Penghargaan-penghargaan ini di luar dari penghargaan-penghargaan yang sudah diperoleh oleh pemerintah Pak Nelson bersama Wakil Bupati dan juga pemerintah-pemerintah sebelumnya. Hadirin yang saya hormati, mengakhiri sambutan ini, perkenankan saya untuk menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, saya mengharapkan kepada seluruh komponen masyarakat Kabupaten Gorontalo agar senantiasa menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan dan menjaga kerukunan, kedamaian, dan tali persaudaraan untuk mewujudkan Kabupaten Gorontalo meraih kemandirian. Yang kedua, kepada seluruh unsur eksekutif dan legislatif, kiranya senantiasa berkolaborasi dan saling mendukung serta selalu bersinergi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat terhadap pelaksanaan program-program pembangunan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, dalam menghadapi pesta demokrasi pemilu dan pemilu kada serentak tahun 2024, saya berharap kepada seluruh komponen masyarakat dan pemangku kepentingan untuk tetap menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, dan ketentraman daerah menjelang pesta demokrasi pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 yang akan datang. Saya juga menghimbau bagi aparatur sipil negara di Kabupaten Gorontalo untuk selalu menjaga kondusivitas wilayah, taat aturan, dan bersikap netral dan tidak berpolitik praktis. Sebagai penutup, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Kabupaten Gorontalo yang telah mendedikasikan karyanya untuk kemajuan Kabupaten Gorontalo, dan tidak lupa pula saya mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya
peringatan hari ulang tahun Kabupaten Gorontalo yang ke-350 dengan penuh semangat dan kebersamaan. Akhirnya, mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, semoga dalam melanjutkan perjuangan ke depan, kita senantiasa diberikan petunjuk dan bimbingan, sehingga untuk masa yang akan datang, kita dapat membangun Kabupaten Gorontalo yang lebih baik lagi. Dirgahayu Kabupaten Gorontalo ke-350. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan pada penjabat Gubernur Gorontalo yang telah menyampaikan sambutannya di hari ulang tahun ke-350 Kabupaten Gorontalo pada rapat paripurna DPRD ini. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Demikian jalannya rapat paripurna DPRD Kabupaten Gorontalo dalam rangka peringatan HUT ke-350 Kabupaten Gorontalo tahun 2023. Yang alhamdulillah telah berjalan dengan lancar dan tertib, yang semua ini tentunya tidak lepas dari dukungan, bantuan, dan kerjasama semua pihak. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini, kami menyampaikan terima kasih. Selanjutnya, atas nama pimpinan dan seluruh anggota Dewan, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Gubernur Gorontalo dan Bupati Gorontalo. Ucapan terima kasih yang sama kami sampaikan pada Bapak-Bapak Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, pada Bapak Bupati Pohuwato yang hadir langsung, kami ucapkan terima kasih. Pada Sekda Provinsi Gorontalo, kami ucapkan terima kasih. Pada Bupati dan Wali Kota, para undangan yang telah menghadiri dan mewakili, yang kami ucapkan terima kasih. Juga kepada Wakil Bupati sebelumnya, Bapak Herman Walangadi, atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih. Pada pimpinan lembaga adat, pada seluruh hadirin yang saya lihat Perkopimda lengkap hadir hari ini, terima kasih pada Pak Danlanal, Pak Dandim, Pak Kajari, Pak Wakapolres, dan seluruh unsur yang hadir pada kesempatan ini juga, terutama kepada para kepala desa penerima anugerah yang hadir pada kesempatan ini. Kami atas nama pimpinan dan anggota DPRD mengucapkan terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak Ibu sekalian pada kesempatan ini. Kepada para media, wartawan media cetak dan elektronik yang telah hadir dan mendukung kegiatan ini, sekali lagi atas nama pimpinan dan DPRD Kabupaten Gorontalo mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhirnya, dengan melapaskan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna DPRD Kabupaten Gorontalo dalam rangka hari ulang tahun ke-350 Kabupaten Gorontalo tahun 2023 hari ini resmi dinyatakan ditutup. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya kami serahkan pada MC. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo yang telah memimpin jalannya rapat paripurna pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya menyanyikan bersama lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri. Oh
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Baik Bapak dan Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti acara pengumuman dan penyerahan penghargaan. Yang pertama, penetapan desa dan kelurahan Madani tahun 2023. Dan kepada para penerima penghargaan yang akan disebutkan namanya, dipersilahkan maju ke depan. Untuk pembacaan surat keputusan Bupati Gorontalo, kami persilahkan kepada Kepala Bapelitbangda Kabupaten Gorontalo. Keputusan Bupati Gorontalo tentang penetapan pemenang Desa Kelurahan Madani Kabupaten Gorontalo tahun 2023. Bupati Gorontalo menimbang, mengingat, memutuskan menetapkan menetapkan 10 Desa Kelurahan Madani Kabupaten Gorontalo tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Kedua, 10 desa kelurahan Madani tersebut di atas diberikan penghargaan berupa dana bantuan khusus desa kelurahan masing-masing sebesar Rp25 juta pada APBD 2024. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Limboto pada tanggal 24 November 2023 Bupati Gorontalo Nelson Pomalinga. Mohon kepala desa, lurah yang akan kami sampaikan untuk maju ke depan. 10 desa dan kelurahan Madani Kabupaten Gorontalo tahun 2023. 1. Desa Sidomulyo, Kecamatan Boliohuto. Kedua, Desa Pilohayanga, Kecamatan Telaga. Ketiga, Desa Bulila, Kecamatan Telaga. Keempat, Desa Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru. Kelima, Desa Sukamakmur, Kecamatan Tolangohula. Keenam, Desa Payunga, Kecamatan Batudaa. 7, Desa Tabongo Timur, Kecamatan Tabongo. Kedelapan, Desa Isimu Selatan, Kecamatan Tibawa. Ke-9, Desa Satria, Kecamatan Mootilango. Ke-10, Kelurahan Hutuo, Kecamatan Limboto. Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo. Baik, demikianlah untuk kategori Desa Madani. Dan selanjutnya penetapan pemenang Lomba Inovasi Daerah Kabupaten Gorontalo tahun 2023. Kepada pemenang yang kami bacakan, disilahkan maju ke depan dan menempati tempat yang sudah disiapkan. Nama inovasi Sistem Informasi Pelayanan Integrasi Identitas Masyarakat atau SIPRIMA, inovator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo. 2. Inovasi Media Belajar 3D AR Android, inovator Muhammad Ari Ansar SPD MPD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo. 3. Pembelajaran abad 21, inovator Desi Mardianti Muhtar SPD, TK Negeri Pembina Telaga. 4. Ruang Berbagi Informasi Kesehatan dan Gerakan Remaja Peduli Stunting atau rubrik Garam Pedes, inovator Putri Utami Sukmawardani AMDKEP, Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo atau pada fungsional Puskesmas Talaga Jaya. 5. Website Belajar IPA Sukmawati A. Sina SPD MPD, SMP Negeri 1 Boliohuto. Dan 6. Gerakan Libas Jentik Bersama Masyarakat atau Gelitik Masa, inovator Darvin Laya SKM, fungsional pada Puskesmas Limboto Barat. Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo sudah ditandatangani. Selanjutnya, Anugerah Gender Equality Award Kabupaten Gorontalo 2023. Penghargaan ini merupakan apresiasi atas komitmen dan konsistensi pimpinan OPD, camat,
perencana dan kepala desa dalam mewujudkan pengarusamaan gender, pemberdayaan pelindungan perempuan, dan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan pembangunan yang adil dan setara di Kabupaten Gorontalo. Untuk kategori gender champion, pimpinan OPD terbaik 1. Muhtar Taufik Saleh Nuna SSTP ME, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo. Terbaik 2. Muhammad Jufri Damima SSTP MSI, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Gorontalo. Terbaik 3. Muhammad Samsul Burhan Ismail SEMH, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gorontalo. Terbaik 4. Dr. Sumanti Maku MSI, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gorontalo. Terbaik 5. Udin Pango SE, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gorontalo. Terbaik 6. Rahmat Awe Pomalingo Shut MH, Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo. Kategori perencana terbaik, kategori The Best Focal Point Gender, terbaik 1. Perdana Gusti SPD MPD, Kasubag Perencana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo. Terbaik 2. Ferry Abdul Hamid SSI Apoteker, Perencana pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo. Dan terbaik 3. Indrianti SSM M Home, Kasubag Perencana Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Gorontalo. Kategori The Best Analis Gender, terbaik 1. Edi Winarto, Perencana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Terbaik 2. Israk Purnama Rohmadi SIP, Badan Perencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gorontalo. Terbaik 3. Nur Afia Rame SE, Perencana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gorontalo. Kategori Camat terbaik, terbaik 1. Anton Nini Panani SPD, Camat Bongobebe. Terbaik 2. Vivi Jayadining Sitaep SPT, Camat Tibawa. Terbaik 3. Fitriati Pakaya STP, Camat Pulubala. Terbaik 4. Isnawati Kanuruji SPD, Camat Boliohuto. Dan terbaik 5. Dr. Randus Latif Suparman MPD, Camat Dungalio. Kategori Kepala Desa terbaik, terbaik 1. Kepala Desa Kayu Merah Kecamatan Bogobeme. Terbaik 2. Doniawati Pulukadang Kepala Desa Reksonegoro Kecamatan Tibawa. Dan terbaik 3. Kepala Desa Dulohupa Kecamatan Boliohuto. Selanjutnya, penyerahan piagam penghargaan kepada imam terbaik hasil tim seleksi Imam Jamaah Masjid Agung Baitur Rahman Limboto. Terbaik 1. Bapak Ilham Talib dari Desa Pilohayanga Kecamatan Telaga. Terbaik 2. Bapak Samsul Rizal Ridwan dari Desa Telaga. Terbaik 3. Hardianto Dunggi dari Kelurahan Bionga. Terbaik 4. Zubair Suluba dari Kelurahan Hepu Hulawa. Dan terbaik 5. Bapak Ismail Suleman dari Kelurahan Bulota. Demikianlah nama-nama yang akan menerima penghargaan. Untuk itu pohon perkenan kepada Gubernur Gorontalo, Bupati Gorontalo didampingi pimpinan DPRD Kabupaten Gorontalo. Kami persilahkan untuk mengambil tempat pada penyerahan piagam penghargaan kepada para penerima. Kami persilahkan. Bapak Ibu yang kami hormati, Desa Madani adalah satu inovasi Kabupaten Gorontalo di dalam melakukan penghargaan kepada desa setelah desa itu ditetapkan sebagai desa mandiri. Pemerintah Kabupaten Gorontalo menaikkan indikator menjadi Desa Madani dengan menilai keberhasilan desa itu dan kelurahan dengan aspek-aspek. Pertama adalah kemiskinan, yang kedua adalah derajat kesehatan, yang ketiga adalah pendidikan, yang keempat adalah lingkungan hidup dan sanitasi, dan yang kelima adalah keagamaan. 22 desa dan 2 kelurahan sebagai calon penerima predikat Desa Madani ini diambil dari desa-desa berprestasi di Kabupaten Gorontalo
yang telah mengeksiskan diri menjadi desa mandiri setelah berada pada desa maju dan dari desa berkembang. Selanjutnya untuk kelurahan kita ambil dari dua kelurahan sebagai peraih penghargaan kelurahan terbaik dalam lomba kelurahan yang dilaksanakan setiap tahun. Inilah desa-desa madani, 9 desa madani dan 1 kelurahan di Kabupaten Gorontalo yang insya Allah akan menjadi pemicu Kabupaten Gorontalo meraih Kabupaten Madani. Selanjutnya untuk inovasi di tingkat Kabupaten Gorontalo, alhamdulillah telah memberikan kontribusi selama 2 tahun berturut-turut. Kabupaten Gorontalo menjadi kabupaten yang inovatif dengan menilai seluruh inovasi yang berjumlah 26 inovasi yang dilakukan oleh OPD-OPD dengan menilai parameter keunggulan relatif, kompatibilitas, kemudahan, kemampuan diuji cobakan, dan kemampuan untuk diamati ataupun direplikasi oleh pihak-pihak lain. Inilah para inovator-inovator Kabupaten Gorontalo yang tentunya diharapkan akan menjadi kabupaten yang inovasi. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Kepala Bapelitbangda Kabupaten Gorontalo dan Bapak Ibu yang telah menerima penghargaan. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat duduk semula karena setelah ini masih ada acara pemotongan tumpeng. Dan saat ini Bapak Penjabat Gubernur Gorontalo didampingi Bupati Gorontalo dan para pimpinan DPRD sedang ataupun sementara menyerahkan piagam penghargaan kepada para nominator. Kami ucapkan selamat dan sukses, semoga terus berinovasi demi kemajuan dan kemandirian Kabupaten Gorontalo. Juga kami persilahkan kepada Forkopimda, ada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo, Dandim dan Lanal, Pak Wakapolres untuk dapat menyerahkan piagam penghargaan kepada para nominator. Dan sekali lagi diinformasikan kepada para penerima yang telah menerima piagam, kami persilahkan untuk kembali ke tempat duduk semula karena acara ini belum di closing. Kita akan mengikuti satu rangkaian acara lagi yaitu pemotongan tumpeng sebagai bentuk ucapan rasa syukur kita atas terlaksananya peringatan Hari Ulang Tahun ke-350 Kabupaten Gorontalo. Iya, dan juga Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pada rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Gorontalo, pemerintah daerah melaksanakan beberapa kegiatan, di antaranya pemilihan imam jamaah Masjid Bait Agung Baitur Rahman Limboto yang saat ini terpilih 5 terbaik dari hasil seleksi para tim juri. Saat ini akan menerima piagam penghargaan dari pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo. Dan juga para nominator Anugerah Kesetaraan Gender Equality Award ataupun GEA Kabupaten Gorontalo. Dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gorontalo sebagai penyelenggara, dan ini merupakan bentuk komitmen dari para pimpinan OPD, para camat dan juga perencana yang ada di masing-masing dinas atas kepedulian untuk pelaksanaan program yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gorontalo, khususnya
untuk penyetaraan gender yang ada di Kabupaten Gorontalo. Kami atas nama pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo sekali lagi mengucapkan selamat kepada para nominator Anugerah Kesetaraan Gender Equality Award GEA Kabupaten Gorontalo tahun 2023 dan juga para inovasi desa dan kelurahan. Kami ucapkan selamat, teruslah berkarya dan berinovasi demi kemajuan daerah Kabupaten Gorontalo. Juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu anggota DPR Kabupaten Gorontalo, kiranya perkenan masih berada di tempat masing-masing, karena setelah penyerahan kita akan mengikuti rangkaian acara syukuran, yaitu pemotongan tumpeng hari ulang tahun Kabupaten Gorontalo. Setelah itu kita akan masuk pada acara penutup. Ya, dan juga para tamu undangan, Forkopimda, Bupati, Wali Kota yang sempat hadir, mohon masih tetap berada di ruangan ini karena acara pada hari ini belum selesai ataupun belum ditutup. Selanjutnya kita akan mengikuti pemotongan tumpeng. Untuk itu kepada Ketua Dewan Adat Provinsi dan Lembaga Adat Kabupaten Gorontalo juga Bate mungkin dapat mendampingi Bapak Bupati Gorontalo pada penyerahan piagam penghargaan kepada para imam Masjid Agung Baitur Rahman Limboto. Ya, Ketua Lembaga Adat Provinsi Gorontalo, Ketua Lembaga Adat Kabupaten dan juga Bate Loopo Kabupaten Gorontalo disilahkan untuk mendampingi dan juga memberikan selamat kepada para imam yang telah mendapatkan terbaik dari seleksi calon imam Masjid Agung Baitur Rahman Limboto. Dan setelah ini Bapak Ibu kita akan ikuti pemotongan tumpeng ulang tahun. Untuk itu mohon perkenan kepada Bapak Gubernur Gorontalo, Bupati Gorontalo, didampingi pimpinan DPRD, juga Ketua Tim Penggerak PKK, kami mohon untuk dapat mendampingi Bapak Bupati Gorontalo, Forkopimda, para Bupati, Wali Kota Provinsi Gorontalo dan juga Sulawesi Utara. Ya, sama-sama Bapak Ibu kita akan hitung semuanya. Ya, mohon izin Pak Gubernur, Pak Bupati, kita sama-sama dan kita menyanyikan lagu ulang tahun. Kita hitung. 3, 2, 1. Selamat dan sukses untuk pelaksanaan hari ulang tahun ke-350 Kabupaten Gorontalo. Semoga makin gemilang, maju, mandiri, dan madani. Dan kami persilahkan kepada Bapak Gubernur Gorontalo, juga Bapak Bupati untuk dapat menikmati tumpeng. Dan tumpeng ini ada 2, yang satu dari pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo dan juga Hotel Damhil Gorontalo. Terima kasih kami ucapkan. Ya, Forkopimda kami undang untuk menerima pemotongan tumpeng. Silakan Pak Kajari, Pak Dandim, Pak Wakapolres, Pak Danlanal, juga Pak Sekda, para Bupati, Wali Kota Provinsi Gorontalo yang sempat hadir. Mungkin dapat menerima pemotongan tumpeng. Iya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang hadir pada hari ini pada pelaksanaan rapat paripurna DPRD Kabupaten Gorontalo dalam rangka hari ulang tahun ke-350 Kabupaten Gorontalo.
Ya, terima kasih. Ya, sambil jalannya acara penutupan, kita juga akan saksikan tayangan video ucapan selamat dari penjabat Gubernur Gorontalo atas pelaksanaan hari ulang tahun Kabupaten Gorontalo. Iya, dilanjutkan dengan foto bersama. Setelah itu kita akan masuk pada closing ceremony. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ismail Pagaya, penjabat Gubernur Gorontalo, atas nama pribadi dan pemerintah Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-350 Kabupaten Gorontalo yang kita cintai. 3,5 abad, Kabupaten Gorontalo adalah sebuah usia yang panjang dalam meraih kemandirian, prestasi dalam membangun daerah. Telah banyak ditorehkan, semua pencapaian itu dilakukan atas dasar untuk meraih kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gorontalo. Untuk mewujudkan cita-cita mulia, meraih predikat gemilang madani. Semoga dengan bertambahnya usia, Kabupaten Gorontalo lebih maju di segala bidang dan menjadi yang terbaik dari yang terbaik sesuai dengan tema enjoy semua orang meraih kemandirian. Dirgahayu Kabupaten Gorontalo. Semoga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyertai setiap derap langkah kita untuk mewujudkan Kabupaten Gorontalo sebagai daerah yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para mitra Poliyama dimanapun Anda berada, itulah seluruh rangkaian rapat paripurna DPRD Kabupaten Gorontalo dalam rangka Milad Kabupaten Gorontalo ke-350 yang kami siarkan dari ruang sidang DPRD Kabupaten Gorontalo, Dirgahayu Kabupaten Gorontalo.